ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي وتقوى الله أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumu'ah rahimakumullah. Merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah ketika mendapatkan nikmat untuk senantiasa bersyukur. Bersyukur dalam arti kita menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Siang ini mudah-mudahan apa yang menjadi aktivitas kita, apa yang telah kita lakukan ini mudah-mudahan menjadi salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kepada kita begitu banyak nikmat. Wabil khususi ni'matul iman wal Islam. Dan juga Allah masih berikan kepada kita kesehatan. Allah taala masih hadirkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka li'adai salatil Jum'ah. Teriring doa mudah-mudahan Allah terima seluruh rangkaian amal soleh yang kita lakukan hingga pada kesempatan siang hari ini, dan Allah jadikan kita sebagai hambanya yang mendapatkan kebaikan dari waktu ke waktu, dan Allah jadikan juga momentum hari Jumat ini sebagai ruhut tadhiyah, jiwa pengorbanan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bersemangat dalam mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa dunia ini adalah tempat ujian bagi manusia. Ad-dunya darul bala. Tidak ada yang selamat dari ujian Allah Ta'ala di dunia ini. Mulai dari pemimpin, rakyat, kaya, miskin, kuat, lemah,
bahkan seorang mukmin atau bahkan yang masih ingkar dalam keadaan kafir pun tetap Allah berikan ujian kepada dia. Semua orang tanpa terkecuali akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang nabi pun, seorang rasul pun mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Nabi Adam alaihissalam diuji Allah dengan buah khuldi. Kita juga tahu Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan putra, dengan seorang anak yang tidak mau patuh kepadanya. Demikian juga Nabi Lut, Allah berikan ujian kepada beliau dengan istri yang ingkar. Nabi Musa alaihissalam dibuang sejak bayi dan ketika dewasa terusir dari tanah kelahirannya selama 10 tahun. Demikian juga Nabi Yusuf alaihissalam dilempar oleh saudara-saudaranya sendiri ke dalam sumur sehingga terpisah dari keluarganya berpuluh-puluh tahun lamanya. Dan ia juga harus merasakan dinginnya penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sama sekali tidak pernah ia lakukan. Sehingga semua manusia pada hakikatnya pasti mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa dunia ini adalah darul balah. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dialah Allah, Zat yang maha perkasa lagi maha pengampun. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Ujian dan cobaan dalam hidup ini terkadang berupa kelapangan dan kenikmatan. Namun terkadang juga berupa kesempitan dan musibah. Ada di antara kita yang mendapat ujian berupa tubuh yang sehat. Ada pula yang diuji dengan penyakit yang tidak kunjung datangnya kesembuhan. Sebagian dari kita mendapat ujian berupa kekayaan, harta berlimpah, dan sebagian yang lain dicoba Allah uji dengan keadaan yang begitu sangat kekurangan dengan kemiskinan. Pada dasarnya, kondisi apapun yang kita temui, yang kita alami dalam kehidupan ini adalah merupakan bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam menghadapi ujian berupa kenikmatan, seseorang itu dianggap lulus apabila ia mampu bersyukur dan mampu menggunakan kenikmatan itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam menghadapi ujian berupa musibah, seorang itu dianggap berhasil apabila mampu bersabar dan tetap komitmen istiqomah di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun, sebesar apapun kondisi yang dia terima dan dia hadapi, maka itu semua adalah merupakan bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un." Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan
sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang berbahagia, banyak orang yang mampu bertahan ketika mendapatkan ujian hidup berupa kenikmatan, namun tidak sedikit yang gagal. Demikian juga di dalam menghadapi ujian berupa musibah, banyak yang tidak mampu bersabar, namun ada juga yang tetap istiqomah, tetap tegar di dalam menghadapi itu semua. Mereka yang tidak bersabar dengan musibah terkadang bahkan merasa berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ia merasa tidak mampu berbuat apa-apa sehingga putus harapan dan kehilangan arah. Tentu ini adalah sikap yang tidak dibenarkan dalam agama, dan sikap ini bukan sikap seorang yang meyakini bahwa Allah sebagai Rabb-nya, bahwa Allah adalah zat yang maha menjaga dan mengatur alam semesta, Tuhan yang maha luas rahmatnya. Karena seorang mukmin itu selalu memiliki keyakinan akan janji Allah, bahwa janji Allah itu pasti akan datang. Innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa di balik setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluar yang begitu dekat. Sebagaimana yang Allah abadikan dalam Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di dalam memahami kedua ayat ini, tentu kita harus merujuk kepada pemahaman para salafus saleh, para ulama, agar sampai pada pemahaman yang benar. Ada beberapa hal yang perlu dan penting untuk kita ketahui di dalam memahami ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayat ini, mengulangi sebanyak 2 kali kata usr. Al-usru artinya adalah kesulitan, dan juga mengulangi yang kedua kalinya kata yusr. Kata al-usru menggunakan redaksi al, sedangkan yusrun tidak ada alnya. Ini dapat disimpulkan bahwa di balik kesulitan itu ternyata terbuka lebar begitu banyak peluang-peluang, kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah berikan, yang telah Allah siapkan. Jika demikian, maka seharusnya seorang mukmin ketika mendapatkan kesulitan apapun dalam hidupnya, seorang mukmin ketika merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, tentunya harus merasa tenang dan selalu komitmen dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena ia telah yakin bahwa dalam musibah yang dia terima, dalam keadaan susah payah yang dia rasakan, di balik itu pasti akan ada kemudahan-kemudahan Allah yang telah Allah siapkan. Yang kedua, seorang muslim itu harus yakin bahwa di balik kemudahan itu ternyata ada, di balik kesulitan itu ternyata ada kemudahan, dan kemudahan itu dibarengi dengan kata-kata ma'a, inna ma'al usri yusra. Ini memberikan makna kepada kita bahwa kemudahan itu akan selalu menyertai kesulitan. Dan para ulama seringkali mendeskripsikan seandainya kesulitan itu memasuki lubang binatang yang berliku-liku dan sempit, maka kemudahan itu akan turut serta memasuki lubang itu dan akan mengeluarkan kesulitan tersebut. Maka ketika seseorang mendapatkan kesulitan, kita harus yakin, dia harus yakin akan ada kemudahan yang menyertainya. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, sayaj'alullahu ba'da usri yusra,
Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Al-Imam Ibnul Jauzi dan Al-Imam Syaukani mengatakan dalam tafsirnya bahwa setelah kesempitan dan kesulitan pasti akan ada kemudahan dan kelapangan. Sedangkan Al-Ibnu Katsir juga memberikan penjelasan bahwa janji Allah itu pasti dan tidak mungkin dia Allah mengingkarinya. Selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa annan nasra ma'as sabr, bahwa kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan kelapangan itu bersama kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Bagi seorang mukmin, kesulitan apapun yang dialami menunjukkan bahwa kemudahan akan segera datang menjelang. Dan ini adalah merupakan salah satu prinsip seorang muslim yang harus selalu dimiliki, bahwa al-Islamu dinut tafa'ul, bahwa Islam itu adalah agama yang mengajarkan untuk selalu memiliki sifat optimis dalam menjalani kehidupan ini. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan dalam bukunya bahwa jika kesempitan itu semakin terasa sulit dan semakin berat, maka seorang hamba akan merasa tidak mampu melihat jalan keluar dari kesulitannya. Karena manusia hakikatnya adalah makhluk yang lemah. Kemudian akhirnya adalah ia merasa dirinya tidak memiliki apapun. Dia merasa tidak mampu untuk menyelesaikan itu, dan akhirnya dia menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat daripada sifat tawakal. Tawakal inilah yang menjadi sebab terbesar keluar dari kesempitan yang ada. Karena Allah sendirilah yang berjanji akan mencukupi hamba-hambanya yang bertawakal kepadanya. Sebagaimana firman Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Inilah rahasia yang sebagian kita mungkin belum meyakininya atau bahkan belum mengetahuinya, bahwa kesulitan dan musibah seharusnya membawa manusia menuju tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia seharusnya menggantungkan sepenuh jiwa dan raganya hanya kepada Allah. Karena rasa ketergantungan kepada Allah itu ketika tumbuh, maka hilanglah sikap sombong dalam dirinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tawakallah yang menjadi sebab terbesar seseorang keluar dari kesulitan dan kesempitan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua dalam kehidupan dunia ini untuk bisa menghadapi segala bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, marilah kita
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmatul istiqomah. Bisa istiqomah dalam menjalani kehidupan ini, dalam keadaan apapun, dalam situasi seperti apapun, kita tetap Allah takdirkan selalu taat kepadanya. Dan seandainya Allah takdirkan kita diambil nyawanya, Allah takdirkan kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم